Tapi selama kuliah nih gue, kan sering ada demo-demo tuh. Ya entah demo aksi atau aksi lah ya. Aksi menuntut rektorat harus transparan, ya kan. Terus ada yang nggak bayaran, terus advokasi, itu sering lah gitu demo-demo kan. Atau ke DPR, ke Pemkot. Nah gue perhatiin nih Koy, lu tuh laganya kayak senior lagi demo-demo gitu. Di belakang aja ya kan, orasi kagak, cuma betul, sepakat. Kenapa sih? Kan lu anak komunikasi gitu, kenapa nggak orasi gitu? Jadi waktu itu tuh sebenarnya gue pengen ya, apa tuh? Pengen lah ikut mengaspirasikan apa ya pendapat gue gitu. Cuma yang gue lihat orang yang maju itu udah lebih mewakili gue gitu. Jadi buat apa lah ya belum maju. Dan satu lagi Kenapa? mental bos. Tapi nih Koy, kalau misalkan sekarang lu taruh misalkan sekarang masih semester 5 atau 7, lu dan ada aksi gitu kan, lu mau nggak kalau misalkan orasi? Mau lah. Serius? Serius. Karena mental lu udah kuat. Iya. Kenapa sih? Apa karena lu masih junior gitu? Iya, karena dulu itu kan teman-teman gue kayak lingkungan gue tuh, wih gila jago banget nih kalau ngomong nih ya kan, paham gitu lah. Makanya dalam masa itu gue masih proses mendengarkan, belum mencapai proses apa tuh? Proses berbicara. Iya. Terus itu 5,5 tahun dong lu proses mendengarkan, Iya, bener. dengerin aja tuh. Dengerin mulu gue. Pengang nggak? Pengen dikit sih. Tapi keren lah kayak minimal lu juga kan punya pengaruh lah di himpunan kan. Iya. Ya kan, karena ya geng kita lah yang berpengaruh ya. Iya benar, geng kita sih sebenarnya. Di angkatan 2014 geng kita yang berpengaruh di Himikom, di himpunan mahasiswa komunikasi gitu kan. Nah terus gue pengen ini kok biar ada ilmunya dikit. Jadi ada disebut analisis SWOT, pernah dengar kan lo? Iya. SWOT. Bukan subhanallah wa ta'ala. SWOT aja. Itu strength, weakness, opportunity sama threat. Nah keempat itu SWOT itu sih sebenarnya buat ngebedah atau nganalisis manajemen perusahaan. Kita kalau nggak salah belajar tuh dasar-dasar PR itu di situ. Nah menurut lu nih, jadi kan strength itu kelebihan atau kekuatan yang ada di internal diri kita. Terus yang kedua itu weakness itu kelemahan. Minimal dua itu dulu. Apa menurut lu nggak apa-apa lu banggain diri, namanya tahadus bin nikmah, mengabarkan kenikmatan gitu. Mengabarkan nggak apa-apa, bukan sombong. Artinya apa yang kelebihan yang menurut lu punya Boy? Kelebihan yang gue punya itu yang pertama nih ya, kegantengan. Nah, tumpeng dikit. Ganteng, tapi kalau gue boleh bilang sih, walaupun lo ganteng, tapi lo nggak so ganteng. Iya. Menurut gue ya, Iya, karena ada seangkatan kita ada yang ganteng, tapi so ganteng, jadi YouTuber. Selain ganteng, gue itu orangnya bisa ngedit. edit apa? Video. Gue nggak pernah tahu lo bisa ngedit. Terus kelompok sama gue jurnalisme TV, yang edit siapa bos? Iya, angklung. Lupa lu. Iya, angklung. Walaupun editan yang nggak seberapa itu ya kan. Tapi minimal edit lu yang edit ya. Iya. Tapi minimal B kita. Iyalah. Di mana ya filenya ya? Di laptop lu nggak ada lo? Ih, Nggak tahu lagi gue. sebentar kita cari nih. Terus mau upload di YouTube. Lumayan Lumayan buat portofolio. Iya. Terus bisa ngedit, ganteng. Ngedit. Apalagi nih? Mungkin ada kelebihan yang nggak gue sadarin gitu loh. Oh, atau gini kok, lu pernah tahu kan minat bakat? Jadi minat dan bakat ini kita bisa bedah nih. Kalau menurut gua ya, minat itu adalah sesuatu yang bukan lahir dari Tuhan, bukan langsung diciptakan dari Tuhan dari lahir gitu, tapi Berproses melalui diri kita. Iya, melalui diri kita. Kita pengen itu, kita lakuin, akhirnya kita bisa. Tapi kalau bakat, itu bakat udah langsung dari Tuhan tuh. Benar. Iya. Ya kan? Jadi tanpa kita belajar, tanpa kita berproses, kita bisa. Nah, bakat lo apa? Bakat gue fisik gue. Bakat fisik aja.
Enggak, kalau misalkan ngedit itu bakat bukan? Apa minat? Minat Ya? Karena dari kecil Karena nggak bisa ya? nggak bisa, karena pada waktu itu gue emang benar-benar ngeliat temen gue serius ngeditnya ya kan. Gue jadi terpacu dong. Terpacu tuh, akhirnya gue belajar memenwa. Oh, masih dik. Iya, masih Iya. ini. Iya. Gue minta ajarin gimana cara ini dan sampai akhirnya selesai sudah. Tapi kalau sekarang bisa nih berarti bisa. Masih bisa Lewat laptop apa? lewat laptop, benar. Apa namanya itu? Ada Premiere. Ada Premiere. Oh, mantap. Tuh yang di waktu gue magang juga itu. Emang lu magang video? Iya. Apa sih? Lu magang di mana sih? Mas Devi, bos. Oh iya. Cuma emang motong-motong doang sih. Motong-motong bagian apa yang diperluin dari si perusahaan tersebut, nanti diupload di YouTube. YouTube Kompas TV. Oh gitu. Iya. Terus ada nggak misalkan kayak yang apa selesai nih, pas udah selesai terus nama lu gitu, editor? Gua udah. Ini kasihan banget. Nggak Anak ada, magang Bos. sih ya. Anak magang mah ya. Ya Allah. Apa sih? Disuruh-suruh doang ya. 35.000 sehari. Ini kacau. Ini buat ongkos bensin lumayan lah. Iya. Buat bensin doang itu. Tapi kan lu punya bakat lain, Koy. Main badminton jago. Itu bakat apa enggak? Lu dari kecil enggak? Dari kecil. Dari kecil berarti bakat dong. Jadi, Bakat itu kan yang dari Tuhan. Lu bilang. ya tapi ketika lu belajar badminton, prosesnya lama nggak? Lama. Minat berarti. Minat mah. Iya. Terus main futsal, main bola, Main bola minat. minat ya? Dari gua SD gua main di lapangan R20 itu. Kalau badminton gua dari SD juga sih. Waktu SD itu gua ada 2 minat. Yang pertama badminton, yang kedua futsal. Yang pertama itu kan karena emang temen-temen gua di lingkungan sini nih yang pada demen tuh main badminton waktu itu. Lapangannya di mana? R20 itu? Bukan sini, ada lapangan RT. Oh. Lapangan Outdoor. Outdoor. Sampai tuh di apa di lingkungan RW 17-an itu ngadain badminton, voli, futsal, tenis meja, catur. Iya anjing, semua olahraga itu lu bisa? Enggak, cuma 2 doang. Oh, Dua doang. pingpong lu nggak bisa? Pingpong nggak bisa. Catur? Bisa, cuman Sekedar nggak bisa. jago. Iya, sekedar bisa. Sekedar bisa doang. Itu lu ngerasa jago main badminton? Oh iya dong. Sampai sekarang badminton gue masih. Iya. Ya kan, futsal gue udah nggak kuat gue, sumpah. Iya sih, capean futsal sih. Lari-larian itu bos, Iya. capek sekali bos. Itu strength, itu kekuatan, kelebihan, ya minat bakat lu itu. Iya. Dan terus weakness itu nggak apa-apa nih jadi backsound ya? Iya. Orang ini mesti background ya. Weakness itu kelemahan lu apa? Kelemahan gue tuh orangnya terlalu gimana gitu sini ya, gue tuh selalu gak enakan. Jadi kalau ada orang yang baik sama gue tuh orangnya lebih gak enak sama orang yang baik ke gue. Misalkan nih, lo ngasih rokok ke gue, apapun yang lo suruh bakal gue lakuin. Ih gila, iya sih kelemahan itu. Itu kelemahan gue banget. Kelemahan itu. Sampai sekarang. Lu bisa dimanfaatin orang. Iya. Soalnya gue tuh orangnya nggak gimana ya, gue tuh mikirnya, oh ini dia udah baik sama gue nih, ya kali dia jahat sama gue. Walaupun itu pemikiran gue doang kan, Iya. nggak tahu nih maksud dan tujuan dia itu apa. Iya. Itu kelemahan gue tuh. Karena ada anekdot gini, ada istilah gini. Ada yang kita untuk orang lain kita ngerasanya bermanfaat karena bisa berbuat baik sama orang lain kan. Tapi bisa jadi menurut orang lain kita ini dimanfaatkan untuk dia ya. Itu Nah, benar. lo ngerasanya gimana nih? Gue ngerasain dimanfaatin sama orang lain. Oh, dengan iming-iming apa gitu, dikasih apa gitu. Awalnya di BBI, pernah begitu? Gitu. Gua rasa hampir setiap orang juga gitu sih, orang Indonesia. Budaya di Jawa lah. Tapi Jawa. Tapi kalau gua ngeliat temen-temen gua nih ya, emang ada yang kayak gitu, cuma dia mikir dulu gitu, apa tujuan dan maksudnya nyuruh ketika udah dikasih kebaikan. Kalau gua kan enggak.
kalau gue nganggapnya ini orang baik ngasih gue sesuatu, ya gue nganggapnya akan baik terus, kecuali sampai satu saat dia itu benar-benar kelihatan di depan mata gue bahwa dia itu jelek, baru itu berubah mindset gue. Tapi kalau cuma dari kata orang enggak ya? Enggak bisa. Terus kalau sama cewek pernah dimanfaatin nggak? Ya nanya aja sih. Enggak pernah. Ya kalau misalkan berarti bukan dimanfaatin ya, yang kalau misalkan lu antar jemput. Enggak lah, itu kan sebagai konsekuensi bang. Oh iya, konsekuensi orang pacaran antar jemput. Iya. Ih, gue sih ogah sih. Dia mau gitu lagi bang. Namanya pacarnya kan beda-beda ya. Iya sih. Padahal lu tinggal ibaratnya belok kanan, lu harus belok kiri dulu. Iya. Jadi ngingetin gua sama temen gua lu. Siapa tuh? Inisial A. Astagfirullahaladzim. Terus kelemahan lu selain itu? Selain Malas nggak? Lu malas nggak sih orang? Gua malas baca. Gua lebih seneng ngeliat, mendengar sama ngeliat video Visual ya? Visual. Gue lebih tertarik itu daripada baca, karena kalau baca itu gue nggak bisa mengimajinasikan apa yang gue baca. Beneran. Otak lu masih ori kayaknya Koy. Gue lebih seneng dengerin orang ngomongin sesuatu sambil ada visualnya. Itu jadi gue apa sih? Bayang, bisa kebayang gitu. Beda lah. Gue lebih seneng kayak gitu daripada baca. Iya, kalau gue lebih seneng baca. Iya. Karena banyak novel yang gue baca terus tayang di bioskop gue akhirnya nonton, beda banget. Iya. Surat Kecil Untuk Tuhan. Terus banyak lupa lagi. Salah satunya Surat Kecil Untuk Tuhan. La Tahzan. Pernah nggak ya? Ada Negeri Lima Menara. Itu ada itu. Tulisan buku. Ada. Terus lu kalau misalkan ini lu malasnya itu pertama malas baca, terus kalau misalkan dikasih tugas nih lu malas nggak ngerjain? Kalau dikasih tugas dibilang malas sih gimana ya, males tapi akhirnya ngerjain. Biasa, power of the pepet bos. Kayak skripsi ya? Iya, skripsi gitu kita. Maafnya ibu-ibu. Iya benar. Ibu-ibu bapak dosen. Belum dioprak-oprak ya kan? Iya. Nggak bakal ngerjain. Kalau nggak ada, kalau misalnya kita dibebasin nih, lu mau selesai kapan aja terserah lu. Kayaknya nggak selesai Nggak kok. selesai. Selesai susah. Bukan susah sih, nggak minat. Iya. Ya kan? Jadi nggak ada pacuan gitu. Iya. Wah ini udah deket nih, gua harus ngerjain. Tak. Kalau misalkan udah terserah lu mau lulus kapan aja. Oh, iya. Ya udah. Susah itu. Ya udah gitu, gini-gini aja udah. Berarti kelemahan kita sama kayak itu. Berarti harus ada ini ya, harus ada Motivasi lah ya. Atau minimal tiap hari ditanyain lah ya kan, kapan Iya, lulus, benar. skripsi udah kelar belum? Tapi nggak tiap hari juga sih bos. Gue tiap hari iya, pada waktu itu. Jadi pada akhirnya mak gue tahu kalau gue keluar pakai tas lempar kecil itu berarti gue main. Kalau gue keluar pakai tas gede, tas laptop, itu berarti gue ngerjain skripsi. Iya. Berarti gue di kampus ngerjain skripsi. Jadi kalau gue pakai tas gede gue nggak ditanyain. Lanjut sampai ke ciri gitu ya. Ciri kalau gue pakai tas gede gue ditanyain main mulu kapan kerjaan skripsinya gitu bos. Gila. Gokil. Terus ini ya tadi strength, weakness, kelemahan lo. Nah ini opportunity itu peluang. Lu bisa ngebaca peluang nggak Pak? Kalau peluang gue dari kelebihan gue ya. Iya. Lu bisa jadi reporter anjir. Bisa, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa gue jadi reporter. Cuma gimana dulu itu kan gue emang ketemu kamera gini malu gue. Gue sampai ngomong pada diri gue, kenapa ya? Gue tuh kalau ngeliat udah kamera ngadep ke muka gue, itu gue kayak nggak percaya diri bos. Itu kan lu ganteng, Bay. Nah itu dia. Gue yang jelek aja gue pede. Gue bingung sih. Ya Allah. Makanya waktu setiap ada ini tugas yang mengharuskan ada seseorang di dalam video itu dan mengusung gua nggak pernah mau.
Dulu tuh anti banget nih sama kamera gini. Dan sekarang akhirnya lu tahu bahwa itu peluang lu. Iya, sing endorse ya. Iya benar. Bikin video iklan keren dong. Apalagi nih ya, kalau misalkan baru kemarin gue pergi ke Papandayan sama si Firly, Bayu, sama Andin, ya kan, sama teman gue. Itu baru pertama kalinya lo gue bisa bikin TikTok berempat. Gue bisa sering banget gue di videoin anjir. Lari-lari gitu. Bisa sering banget gue di videoin. Lu tumben banget gue ya pede. Sutradaranya siapa? Andin. Iya sih. Yang nyuruh pasti dia. Iya, jujur dia udah. Kalau yang video itu, video yang lihat nanti gua deskripsiin ya. Nice banget. Coba aja ya. Itu bantu mendingan sih. Tuan dulu guys, ada suara ajan. Kita tutup pintu. Aduh. Oke, mantap. Kalau ini yang video lu jalan itu di gunung itu siapa sutradara? Firly. Iya. Yang ngamerain? Dia juga. Oh, Dia yang nyuruh, ya kan? Oh iya bener, gua sampai di video itu Firly dibikin video klip. iya video klip. Gila, apa pede banget gua. Yang edit Firly juga itu. Yang edit dia, yang ngambil dia, yang Sutradara. direct dia, Yang upload dia. yang upload. Gue cuma nama doang di caption. Baru ya, nggak dibayar ya kayak. Enggak lah, nggak perlu. Oh, Itu kan ya buat iseng-iseng berhadiah aja. Kalau berhadiah ya alhamdulillah, kalau enggak ya iseng dong berarti. Iya sih. Tapi ke depan lu harus bisa itu komersialisasiin kok. Iya pasti. Iya, jadi Pasti. model ya kan. Oh. Lu iya, jadi model keren Gue gak? lagi seneng jadi reporter sih. Soalnya gue ngeliat di YouTube tuh kayaknya enak gitu, cukup gampang lu. Iya. Lu cuma ngeliat sekeliling, ngeliat sekeliling lu deskripsiin. Cara poin-poinnya lah ya. Ada poin-poinnya, apa yang penting poinnya ya kan. Lu deskripsiin, udah selesai, lu tinggal ngomong depan kamera, ya kan. Lu nggak perlu bergaya kayak gimana pun, diem aja udah. Yang penting kan reporter itu cuma apa yang diinformasikan, ya kan. Iya. Apa yang dia bicarain, cuma gitu doang. Tapi harus public speaking harus bagus kok. Iya sih. Penguasanya udah. Kalau public speaking sih, Belajar sih bisa lah ya. bisa lah. Pasti ada pelatihannya. Kalau untuk jadi reporter itu kelemahan gue sih. Maksudnya bukan kelemahan, itu ancaman. Oh, ancaman. Iya. Karena itu bukan peluang, jadinya ancaman. Karena ketika gue dulu kenapa gue masuk jurnalistik, karena salah satunya alasannya pakainya. Kayaknya nih. Iya, ada masalahnya. Karena alasannya itu gue pengen kayak Najwa Shihab, bisa keliling dunia kayak Jeremy Teti. Oh ya. Ih serius, walaupun dia begini kan, tapi keren bos. Iya sih. Keliling lu. Iya. Bisa keliling Jeremy Teti itu walaupun lemah mulai begitu ya. Dia pernah jadi reporter di Israel, di jalur Sumpah. Gaza. Serius. Serius sumpah di bawah. Itu apa emang perusahaannya yang SCTV yang Iya, nyuruh dia Mau itu kecelakaan. kecelakaan sih anjing. Kan waktu itu lagi konflik, Bos. Iya. Lagi konflik kan. Iya pas lagi konflik dia sampai ngumpet di parit anjir. Untuk bisa ngambil gambar gitu. Heeh. Gitu. Gila anjing. Itu gua lupa. Ada di YouTube, cari aja deh Jeremy Teti itu cerita soal itu dia. Di liputan 6 kan, SCTV. Anda keren. Iya, keren Jeremy Teti, inspirator gua. Jeremy Teti, Najwa Shihab. Nah, tapi koy, ketika gua searching syarat untuk bisa menjadi reporter, pertama emang si public speakingnya harus bagus, retorikanya harus bagus, minimal S1 ilmu komunikasi, ya kan. Yang terakhir gua kesel, good looking. Wah, itu Ya kan? Wah, gue langsung ya udahlah jadi jurnalis aja mendingan daripada reporter kan yang nulis gitu. Gitu. Tapi kalau lu emang ada di situ sih kan? kalau nulis itu gua kurang. Tapi bagus tuh sana kan? Ya lumayan. Gua pernah. Dulu kan kita demen Bekasi Iya, tuh. demen Bekasi. Jurnalis online. Bener-bener Pak Iwan tuh ya. Pak Iwan penulisan berita dan opini ya, bikin itu portal berita itu. Gue ngedit, gue jadi editor kan. Jadi gue tinggal nerima setoran. Adalah beberapa yang parah jelek banget tulisannya, anak komunikasi begitu gitu. Tapi Ada yang tipe-tipe ya. gitu.
di geng kita mah bagus semua. Ya kecuali Menwa sih, Sidik. Karena memang bukan di situ ya minatnya. Apalagi koi peluang selain itu? Selain itu, Selain peluang karena lu ganteng nih. gue bisa ngedit sih. Oh, jadi kalau misalkan ada lowongan kerja gitu kan, atau lu bisa bikin Dan itu gue sering loh apa tuh? ngirim-ngirim CV, portofolio di email Hah? pakai gituan. Tapi nggak keterima. Ya karena belum S1 lah. Iya sih. S1 mah nggak jual. Kalau S1 mah nggak jual, Pak. Kita gue banyak yang nungguin sih sebenarnya. Nunggu aja. Gue enak. Ya, Tinggal dipinang doang. Ya ada, Pak. Gue abis ini mau ngabdi juga gue. Ngabdi jadi santri di pesantren motivasi Indonesia. Mantap. Setu, Bekasi. Nah itu oke, kelebihan lu itu kayak kelebihan peluang ya. Peluang. Dan lu bisa ngebaca peluang. Nah, ancamannya adalah apa? Ancamannya adalah sudah banyak orang yang jago ngedit. Anjing, iya sih. Iya jadi ancaman bener. Ancaman gue banget itu. Bener. Terus untuk jadi reporter Udah banyak juga. banyak juga bos. Jadi bisa lah. Bisa sih, cuma kan orang good looking kan banyak banget bos. Apalagi kita ya dari mana sih, ya kan? Iya, dari Unisma Bekasi. Kampus kebanggaan warga Bekasi, mantap. Iya. Enggak dong, sekarang Bayangkara kali. Emang ya? Bayangkara kali. Unisma Bekasi peringkat 2. Sama dari kebanggaan warga Bekasi. Pertamanya Bayangkara. Pertama Bayangkara. Tapi Unisma Bekasi tetap kebanggaan. Iya. Bukan berarti kita nggak bangga ya. Iya dong. Tolong netizen jangan menghujat saya. Betul. Karena ketika di sidang kemarin gue disuruh jaga nama baik Unisma Bekasi. Mantap. Ya, lu juga kan dia. Sama. Ya, emang baik sih Unisma Bekasi keren banget. Oh, gila. Mana lagi kan kampus yang bisa ngasih dispensasi bayaran? Oh Ya iya. kan? Cuma Unisma. Makanya masuk Unisma. Iya betul. Terus ancamannya kan? Banyak yang ngedit sih, banyak yang bisa ngedit, maksudnya banyak yang lebih bagus dari lu sih ya. Contohnya Menwa. Iya kali gue harus. Nah, tapi lu bisa collab dong, bisa bikin kayak manajemen. Lu butuh jasa edit video, hubungi gue. Waktu itu kan si Adit pernah ini bikin suatu forum lah ya. Terus ada temennya yang mau nikah. Nah itu emang kita buat percobaan dulu lah ya. Tapi selesai itu udah selesai udah. Jelas banget kan. Selesai. Enggak sebenarnya bisa kok iya kayak lu jasa editing video pernikahan. Iya. Jadi wedding organizer gitu, Iya. tapi yang bagian edit video. Dan itu gue waktu itu pernah ikut seminar Mawa, tau nggak lu? Mawa itu dia wedding organizer di Bandung dan udah terkenal banget sekarang. Lu ikut apa? Ikut seminarnya. Oh, Gue pernah ikut seminarnya dan harganya itu buset untuk editing video beserta orang-orangnya yang ngambil video itu bisa sampai 7 juta bos. satu video. Iya. Itu durasinya paling berapa sih? 5 menit? 4 menit? Iya. Coba lu bayangin 7 juta. Dan katanya mereka itu sih nge-guide mahasiswa-mahasiswa untuk ngedit-ngedit gitu. Karena sebenarnya mahasiswa tuh jago-jago banget ngeditnya loh, beneran. Mahasiswa mana? Mana aja. Oh, Gue yakin banyak banget yang jago. gua enggak nih. Ya kan nggak semuanya tapi kebanyakan.